Astagfirullah. Oke, mulai ya. Bentar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau SKPL untuk tugas besar dari APPL atau perancangan perangkat lunak dengan proyek kami yaitu game yang bernama Algoria Hunters. Nah, sebelum itu, izin memperkenalkan diri dulu. Saya Faiz Nur Rosidin dan rekan-rekan saya. Saya Amelia Chandra Dewi. Saya Zagi Hotir. Saya Dina Nadifa. Saya Putri Rahmawati. Saya Balugum Sidamutar. Saya Ayus Tianing Tias. Oke, selanjutnya langsung saja ke laporannya. Yang pertama ada deskripsi umum, di mana game Algoria Hunters merupakan perangkat lunak berbasis interaktif yang menggabungkan elemen petualangan dengan pembelajaran algoritma. Nah, game ini dirancang untuk pemain dapat menyelesaikan berbagai tantangan, berupa menyelesaikan kode dengan petunjuk yang diberikan oleh guided atau materi untuk menyelesaikan utama dari pengembangan perangkat lunak ini adalah menciptakan media pembelajaran yang menyenangkan, interaktif, dan edukatif yang dapat membantu menciptakan media pembelajaran yang dapat membantu pemain memahami konsep dasar algoritma dan pemecahan masalah dalam konteks permainan. Ngembang Algoria Hunters adalah meningkatkan minat belajar pemrograman, mengasah kemampuan berpikir logis, serta menyediakan sarana hiburan edukatif yang mendukung pembelajaran berbasis teknologi. Game ini juga gabung strategi berorientasi digital dan pembelajaran modern, sehingga tidak hanya berfungsi sebagai produk hiburan, tetapi juga sebagai media edukatif yang mendorong pengembangan kompetensi digital di bidang teknologi dan pendidikan. Nah, untuk lebih lanjutnya, bisa dijelaskan oleh rekan-rekan saya, yaitu yang pertama, deskripsi kebutuhannya. Oke, untuk deskripsi kebutuhannya, saya akan membacakan dimulai dari untuk kebutuhan fungsionalnya. Yang pertama itu ada login akun. Yang pertama, player harus menginputkan akun yang untuk bisa masuk ke dalam game, ini termasuk ke dalam must have, karena tanpa login, data progres tidak akan bisa disimpan. Yang kedua, itu ada level dan chapter. Jadi player dapat melihat progres permainan berdasarkan level, semakin tinggi level dan semakin jauh progresnya, level akan semakin tinggi dan dibagi jadi 4 kategori. Yang pertama newbie, junior, senior, expert. Oke, dan itu termasuk ke must have. Yang ketiga ada pemilihan chapter. Jadi player atau user dapat memilih chapter dengan batasan progres yang sudah dilalui dan di dalam chapter berisi level, materi, dan narasi. Dan itu termasuk must have. Yang kelima ada karakter. Jadi player atau user dapat memilih karakter di awal game dengan dua pilihan yaitu pria atau wanita. Itu masuk kategori satisfier. Dan keenam itu ada soal dan kunci jawaban. Jadi di game ini bakal ada soal yang dimana user itu harus memilih chapter terlebih dahulu, output dari user harus sama dengan kunci jawaban dari soal untuk bisa lanjut ke level berikutnya. Itu termasuk ke must have. Next. Oh, langsung ke NFR. Yang kedua itu ada non-fungsional. Non-fungsional pertama itu ada performance, di mana player mendapatkan XP reward setiap kali player berhasil menjawab dengan benar. Reward akan dikalikan 4 jika menjawab benar dalam percobaan pertama. Itu masuk ke satisfier.
kedua itu ada aesthetic atau usability, di mana sistem itu menyediakan latar musik atau background dan efek suara saat player user berinteraksi dengan sesuatu di dalam game selama permainan. Itu masuk dalam delighter. Keempat itu ada data integrity, di mana data seperti XP, koin, dan progress level harus tersimpan dalam aman di dalam basis data, tidak hilang meskipun aplikasinya ditutup. Itu termasuk must have. Kelima itu ada aesthetic. Jadi game itu memiliki desain menarik, itu satisfier. Selanjutnya itu ada audio control, yang dimana itu pengguna dapat mengatur volume musik atau memastikan background sesuai preferensi. Itu termasuk di lighter. Ketujuh, compiler. Jadi user itu dapat menjawab soal pada kode editor yang disediakan dan compiler akan mengecek kode tersebut benar atau salah. Itu must have. Ke-8 itu adalah hint atau bantuan. Jadi player dapat menggunakan hint atau bisa disebut petunjuk untuk ketika mengalami kesulitan saat menjawab soal. Itu termasuk satisfier. Ke-9 itu ada sistem atau sistem nyawa, di mana player itu akan diberi sebanyak 5 untuk memperbaiki sistem error sebelum menyatakan gagal dalam chapter tersebut dan mengulangi kembali. Itu masuk ke must have. Ke-10 ada koin, di mana player atau user memiliki koin sejumlah 5 dan untuk memperoleh koin, player akan rutin mendapatkan koin setiap melakukan login atau menyelesaikan setiap level yang dimainkan. Itu masuk ke satisfier. Next. Selanjutnya ada CR atau batasan dari aplikasi ini atau game ini. Yang pertama adalah tactical, di mana game hanya bisa mendukung pelajaran dengan bahasa Golang. Yang kedua, game dibuat menggunakan RPG engine dan untuk backend dan database menggunakan GDScript dan Firebase. Ketiga itu ada copyright, di mana musik, sound effect, dan aset visual yang digunakan harus bebas dari hak cipta atau memiliki izin penggunaan resmi. Dan terakhir itu ada regulation, di mana game harus memiliki aturan permainan yang jelas, termasuk sistem skor, batas waktu, dan penggunaan hit. Next. Oh, udah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian use diagram. Di sini, use case masuk akun. Di sini ada user, verifikasi OTP, login, registrasi akun, validasi data, logout, dan kelola akun. Login, di mana login itu memverifikasi OTP atau bisa opsional ke lupa password ketika si user lupa password. Terus registrasi akun, di mana ketika user ini belum login sama sekali. Dan validasi data logout atau melihat profil. Terus kelola akun, reset password. Mungkin kesimpulannya, use case diagram ini masuk akun menggambarkan secara jelas interaksi antara user dan sistem dalam proses autentikasi serta pengelolaan akun. Diagram ini menunjukkan fungsi-fungsi utama sistem seperti login, registrasi akun, verifikasi keamanan, pengelolaan profil, dan logout. Penggunaan relasi atau include itu menandakan proses yang wajib dilakukan, seperti verifikasi OTP dan validasi data. Sedangkan relasi atau extend itu menunjukkan proses opsional yang hanya dijalankan pada kondisi tertentu, mungkin seperti lupa password dan reset password. Dengan adanya pemodelan ini, alur sistem menjadi lebih terstruktur, mudah dipahami, serta dapat dijadikan acuan dalam pengembangan dan implementasi sistem yang aman dan efektif. Next. Oke. Ini use case diagram user. Di sini ada pilih karakter, pilih chapter, materi, menjawab soal, dan koin hint. Pilih chapter ini
bisa melihat progress level, soal, dan jawaban. Terus bagian materi, menjawab soal, uji source code, pesan error, bakal ngeluarin pesan error kalau salah gitu. Terus bakalan ada EXP dan koin. Koin untuk hint bantuan, dan kesimpulan dari diagram ini adalah sistem merancang sebuah aplikasi game yang mengintegrasikan materi pembelajaran dengan mekanisme gamifikasi di mana pengguna dapat mengelola profil dan progres belajar, sementara sistem secara otomatis memvalidasi jawaban melalui pengujian kode, memberikan umpan balik berupa pesan error, serta mengelola sistem reward berupa EXP dan koin untuk mendukung pengalaman belajar yang mandiri dan terstruktur. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini ada kelas diagram. Kelas diagram ini terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama ada System Manager dengan atribut live, tipe data integer, dan audio status dengan tipe data boolean, dengan metode void manage audio, increment XP, display level up, dan provide hint. Ini terhubung ke player, karakter, level, compiler, hint, dan sistem. Kemudian ada player dengan atribut username dan password dengan tipe data string dengan metode void login, play, dan answer question. Berelasi one-to-one dengan karakter dan sistem. Kemudian ada sistem dengan atribut coin dan live dengan tipe data integer dengan metode validate answer dengan tipe data boolean, provide hint, increment XP, display narrative, dan manage audio dengan void, dan compile kode dengan tipe data boolean. Ini terhubung ke hint, compiler, level, dan chapter. Kemudian ada karakter dengan atribut type dengan tipe data string dengan menggunakan metode void select, update karakter, dan display. Ini berelasi satu one-to-one dengan player. Ada level dengan atribut level number dengan tipe data integer dan narasi dengan tipe data string. Dengan metode void choose level dan display level. Ini berrelasi one to many dengan sistem dan chapter. Ada chapter dengan atribut level dengan tipe data integer dan narasi dengan tipe data string dengan metode void choose dan display. Ini berrelasi one to many dengan level dan question. Kemudian ada question dengan atribut question text dan answer key dengan tipe data string dan metode display question dan answer question. Terhubung ke chapter dan compiler. Kemudian ada hint dengan atribut hint text dengan tipe data string dan cost dengan tipe data integer dengan metode display hint dan user void. Ini terhubung dengan sistem. Kemudian yang terakhir ada compiler dengan atribut kode input dan output dengan tipe data string dan metode void compile kode dan check output. Ini terhubung ke sistem dan question. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada activity diagram. Activity diagram dimulai dari membuka aplikasi. User membuka aplikasi, selanjutnya user dapat memilih chapter. Setelah user memilih chapter, sistem akan menampilkan deskripsi masalah atau soalnya. Setelah itu, user dapat menulis atau memasukkan source code untuk memecahkan masalah atau soal yang diberikan oleh sistem. Selanjutnya, sistem akan menampilkan jumlah koin dan opsi hint bantuan. Jika user menggunakan hint bantuan, akan keluar tulisan decision, tidak, dan iya. Jika user memilih tidak, user akan diarahkan menuju proses selanjutnya. Tapi jika user memilih iya, sistem akan menghitung atau mengecek koin apakah cukup atau tidak. Jika tidak cukup, sistem akan menampilkan pesan error seperti koin tidak cukup. Tapi jika koin cukup, sistem akan langsung mengurangi saldo koin lalu menampilkan hint bantuan.
Setelah itu, user akan dapat memperbaiki source kode sebelumnya menggunakan hint bantuan. Selanjutnya akan ada tombol uji kode. Jika user menekan tombol uji kode tersebut, sistem akan menguji kode yang dimasukkan oleh user sebelumnya. Selanjutnya akan dicek benar atau salah. Jika kode tersebut salah, sistem akan menampilkan pesan error seperti kode error. Lalu user akan dibawa kembali ke proses menulis kode. Tapi jika source kode benar, sistem akan langsung menampilkan pesan berhasil, lalu menghitung skor EXP dan koin. Setelah itu update jumlah koin dan EXP user. Selanjutnya, sistem akan menampilkan progress level milik user. Dengan begitu, activity diagram selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diagram sekuensi diagram registrasi akun. Dimulai dari user itu mengisi form registrasi, lalu UI-nya menampilkan register user, dan out control-nya itu memvalidasi dan membuat. Lalu user service-nya itu disuruh untuk mengisi username dan mengisi email, lalu disimpan di database. Lalu saat user membuat username dan email, itu akan dienkripsi oleh database dan di-generate secara default. Lalu untuk lalu create session user ID ke session manager, lalu store session dan session token. Lalu jika registrasinya berhasil, UI akan menampilkan sukses untuk membuat akunnya. Lalu meloading user profile, session token di out control, user service, dan ke database. Lalu dari database ke user data, dan UI-nya akan menampilkan kembali ke halaman dashboard. Selanjutnya, lalu pada saat login itu player menekan tombol login, memasukkan username dan password, lalu sistem manager akan memvalidasi loginnya dan sistemnya, lalu apabila loginnya sukses akan kembali ke main menu, dan saat start game itu memilih chapter dan level, lalu memilih level di chapter, lalu meloading sebuah level data, dan akan menampilkan level dan narasi displaynya, dan akan di-play gamenya. Lalu apabila usernya itu hanya login dan tidak bermain, itu langsung ada tombol logout dan akan di save game progressnya yang tadi dimasukkan, lalu save complete dan clear session, lalu kembali ke halaman login. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan gameplay dan proses untuk menjawab soal. Di bagian awal, square diagram ini menjelaskan alur ketika user menjawab sebuah pertanyaan dengan cara menuliskan kode program. Kemudian kode program tersebut akan dikomplikasi atau divalidasi oleh sistem. Lalu penjelasan aktornya, diagram ini melibatkan 6 aktor, yaitu mulai dari user, question, compiler, system, hint, dan system manager. Masing-masing aktor tersebut memiliki peran berbeda dalam proses untuk memvalidasi jawaban dan pengelolaan reward. Lalu kita mulai dari alur yang pertama, atau main flow. Yang pertama, menampilkan soal.
Proses dimulai ketika sistem menampilkan soal kepada user melalui objek question dengan fungsi display question. Lalu tahap 2, user akan mengirimkan jawaban berupa kode. Setelah soal tersebut telah ditampilkan, user memasukkan jawaban dalam bentuk kode dan mengirimkannya ke compiler melalui submit kode. Tahap selanjutnya yaitu proses kompilasi. Compiler kemudian melakukan proses compile kode. Jika kode berhasil dikomplikasi, maka itu nanti hasil output dikirim ke sistem untuk dilakukan pengecekan. Setelah outputnya telah masuk ke tahap pengecekan, maka lanjut ke tahap di diagramnya ditampilkan validasi jawaban. Sistem meminta kunci jawaban dari question, lalu membandingkan output program dengan answer key. Lalu dari alternatif jawaban tersebut, semisal di case yang pertama jawaban benar, jika user memasukkan jawaban dengan benar, maka jawabannya langsung dianggap benar, maka dilanjutkan sistem menampilkan pesan sukses, kemudian menambahkan EXP melalui sistem manager dan memperbarui koin dan nyawa serta menampilkan statistik terbaru dari user. Ini jika user benar menjawab pertanyaannya, maka akan ditandai pada diagram seperti diagram ini, jawaban benar dan XP bertambah. Lalu case kedua, semisal jawaban dari user itu salah, maka sistem akan menampilkan pesan error. Sehingga user kemudian dapat meminta hint, lalu sistem akan mengecek apakah user memiliki koin yang cukup. Misal user tidak memiliki koin yang cukup, maka sistem akan menampilkan hint kepada user. Atau sistem akan menampilkan pesan bahwa user tidak bisa membeli hint. Dan mungkin jika komplikasinya error, ketika kode tidak bisa dikomplikasi, dalam kondisi itu compiler langsung menampilkan pesan error komplikasi kepada user tanpa seperti validasi jawaban. Mungkin kesimpulan dari gameplaynya, sequence diagram yang ditampilkan ini menunjukkan alur lengkap dari bentuk user menjawab soal, proses kompilasi, dan validasi jawaban. Dan hingga ke sistem reward dan hint. Baik, untuk selanjutnya yaitu rancangan tampilan gamenya. Langsung ke Figma. Pada halaman utama yaitu ketika user membuka game akan ditampilkan sebuah tombol di mana ada login dan register, di mana ketika user belum memiliki akun harus mencet register terlebih dahulu. Lanjut untuk halaman utama yaitu memilih login atau register. Ketika user belum memiliki akun maka harus register terlebih dahulu, di mana memasukkan username atau Gmail dan password dan membuat password enter. Nah, langsung menuju ke halaman login yaitu memasukkan Gmail kembali dan password yang telah dibuat tadi, lalu enter kembali. Akan mendapat setting profile dan exit. Untuk setting sendiri
hanya terdapat settingan musik atau volume. Nah, untuk view profile terdapat username dan data-data dari pemain. Langsung saja ke play. User akan diminta untuk memilih karakter, yaitu terdapat 2 karakter, perempuan dan laki-laki. Ketika memilih karakter, akan dibawa ke menu memilih chapter. Nah, di sini terdapat beberapa chapter. User memilih chapter dan langsung dibawa ke menu ke level pemilih level, di mana ada 1 sampai 4 level dan terdapat 1 exam atau latihan akhir untuk lanjut ke chapter selanjutnya. Nah, ketika di dalam level terdapat tampilan gamenya, di mana user dapat berpetualang mencari sistem error dan memperbaikinya. Nah, ketika menemui sistem error, akan dibawa ke menu soal dan text editor, di mana user harus menyelesaikan soal tersebut dengan menulis kodenya. Nah, ketika sudah selesai, akan mensubmit dan akan mengcompile. Program akan mengcompile dan ketika itu benar, maka sistem akan kembali normal, sudah tidak error. Dan terdapat pula materi yang disediakan oleh kami untuk dibaca oleh user. Nah, selanjutnya untuk menu pause terdapat resume, restart, dan back to menu. Nah, untuk back to menu sendiri itu akan kembali ke menu utama dan exit untuk logout. Kurang lebih untuk gambaran UI secara kasarnya seperti itu. Mungkin cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.